Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi mata kuliah pengantar hukum etika bisnis Islami yang berjudul Hukum Monopoli dan Persaingan Usaha. Sebelum saya menjelaskan, saya akan menyebutkan materi yang akan dibahas. Yang pertama, pengertian monopoli dan persaingan curang. Yang kedua, perjanjian yang dilarang. Yang ketiga, kegiatan yang dilarang. Yang keempat, posisi dominan yang dilarang. Kelima, persaingan usaha tidak sehat. Dan yang keenam, tugas, wewenang, dan fungsi Komisi Pengawas Persaingan. Sebelum menjelaskan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 9. Yang pertama, Irfan Habibi dengan NIM 1911123 akan menjelaskan pengertian monopoli dan persaingan curang. Yang kedua, Zahratus Solehah dengan NIM 1911264 akan menjelaskan perjanjian yang dilarang. Yang ketiga, Jan Afifah Riza dengan NIM 1911388 akan menjelaskan kegiatan yang dilarang. Yang keempat, Novita Anggraini dengan NIM 2011179 akan menjelaskan posisi dominan yang dilarang. Yang kelima, Alif Hidayatullah dengan NIM 2011273 akan menjelaskan persaingan usaha tidak sehat. Dan yang terakhir, dengan saya sendiri, Asfra Mahardika dengan NIM 2011141 akan menjelaskan tugas, wewenang, dan fungsi Komisi Pengawas Persaingan. Pengertian monopoli dan persaingan curang. Monopoli adalah penguasaan atas suatu produksi, pemasaran, barang, jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau suatu kelompok pelaku usaha. Sedangkan pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu produsen atau penjual yang menguasai pasar dan menghadapi banyak konsumen. Penentu harga pada pasar ini adalah seorang produsen penjual yang disebut monopolis. Kemudian, persaingan curang adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur, melawan hukum, atau menghambat persaingan usaha. Perjanjian yang dilarang. Ketentuan-ketentuan yang dilarang dalam praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat antara lain. Perjanjian oligopoli, pasal 4. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Perjanjian penetapan harga, pasal 5. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama. Pasal 6. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama. Pasal 7. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Pasal 8. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Perjanjian pembagian wilayah, pasal 9. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Perjanjian pemboikotan, pasal 10.
Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Perjanjian kartel. Pasal 11. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Perjanjian trust. Pasal 12. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerjasama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Perjanjian oligopsoni. Pasal 13. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Perjanjian integrasi vertikal. Pasal 14. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu, yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat. Perjanjian tertutup. Pasal 15. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu. Perjanjian dengan pihak luar negeri. Pasal 16. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Kegiatan yang dilarang dalam hukum monopoli dan persaingan usaha. Yang pertama ada persekolahan tender. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Dan yang kedua ada persekongkolan, yaitu aset perusahaan yang bersangkutan karenanya tidak boleh dicuri, dibuka, atau digunakan oleh orang lain tanpa seizin pihak perusahaan yang bersangkutan. Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak luar untuk mengatur atau menentukan pemenang tender. Yang ketiga ada penetapan biaya produksi, penghitungan jumlah uang yang dibutuhkan untuk memproduksi barang atau mengoperasikan bisnis. Yang keempat ada monopsoni, yaitu keadaan pasar dengan jumlah penjual yang banyak dan pembeli tunggal. Dan yang terakhir ada penguasaan pasar, yaitu tindakan untuk mempertahankan atau meningkatkan posisi monopoli atau posisi dominan di suatu pasar bersangkutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Anggreni Lestari ingin menjelaskan materi tentang posisi dominan yang dilarang. Posisi dominan adalah suatu keadaan di mana dalam suatu pasar terdapat pelaku usaha yang memiliki persentase pasar yang kuat dalam pangsa pasar tertentu. Penyalahgunaan posisi dominan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki posisi dominan di mana pelaku usaha tersebut menyalahgunakannya dengan melakukan perilaku-perilaku yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Posisi dominan bisa timbul melalui hal-hal berikut. Pertama, jabatan terangkap pada lebih dari satu perusahaan dalam pasar bersangkutan yang sama. Yang kedua, kepemilikan saham mayoritas pada perusahaan. Yang ketiga, penggabungan, peleburan, dan pengambil alih. Penyalahgunaan pelaku usaha dalam posisi dominan. Yang pertama, pelaku usaha secara langsung maupun tidak langsung dilarang menetapkan syarat perdagangan.
Yang kedua, larangan membatasi pasar dan pengembangan teknologi. Yang ketiga, hal lainnya terhadap orang yang menduduki jabatan sebagai direksi, setidaknya komisaris dari suatu perusahaan dalam waktu bersamaan dilarang merangkap jabatan direksi di perusahaan yang lain. Yang keempat, pelaku usaha dilarang memiliki saham mayoritas di beberapa perusahaan sejenis yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang yang sama. Yang kelima, pelaku usaha pun dilarang melakukan penggabungan atau peleburan badan usaha. Dampak posisi dominan. Yang pertama, hilangnya konsumen untuk menggunakan barang atau jasa yang lebih banyak pada harga yang sama. Yang kedua, kerugian yang tidak dapat diketahui konsumen. Yang ketiga, terbatasnya alternatif pilihan barang atau jasa yang akan dipilih konsumen. Akibatnya akan timbul perilaku anti persaingan. Selain itu akan menghambat inovasi-inovasi dari pelaku usaha yang lain. Persaingan usaha tidak sehat. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur dan melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Persaingan usaha terbagi menjadi dua, yaitu persaingan usaha sempurna dan persaingan usaha tidak sehat. Ciri-ciri persaingan usaha sempurna: jumlah pembeli banyak dan jumlah penjual pun banyak. Barang yang diperjualbelikan homogen dalam anggapan konsumen. Ada kebebasan mendirikan atau membubarkan perusahaan. Sumber produksi bebas bergerak kemanapun. Persaingan usaha tidak sehat: jumlah pembeli sedikit, jumlah penjual pun sedikit. Barang yang diperjualbelikan heterogen dalam anggapan konsumen. Tidak ada kebebasan untuk mendirikan atau membubarkan perusahaan. Pembeli dan penjual tidak mengetahui satu sama lain dan tidak mengetahui barang-barang yang dijualbelikan. Adapun jenis persaingan usaha tidak sehat: 1. Kartel, hambatan horizontal. Suatu perjanjian tertulis ataupun tidak tertulis antara beberapa pelaku usaha untuk mengendalikan produksi atau pemasaran barang atau jasa sehingga diperoleh harga tertinggi. Kartel pada gilirannya berupaya untuk memaksimalkan keuntungan pelaku usaha, yang mana kartel merupakan suatu hambatan persaingan yang paling banyak merugikan masyarakat, sehingga di antara undang-undang monopoli di banyak negara kartel dilarang keras. Hal ini kartel dapat merubah struktur pasar menjadi monopolistik. Kartel juga dapat berupa pembagian wilayah pemasaran maupun pembatasan atau kuota barang atau jasa. Hambatan vertikal berupa suatu perjanjian antar produsen atau importir dengan pedagang pengecer yang menyatakan bahwa pedagang pengecer hanya diperkenankan untuk menjual merek barang tertentu. Sebagai contoh, sering kita temui bahwa khusus untuk mereka minyak wangi tertentu hanya boleh dijual di tempat yang eksklusif. 3. Marger. Secara umum, marger dapat didefinisikan sebagai penggabungan dua atau lebih pelaku usaha menjadi satu pelaku usaha. Suatu kegiatan marger dapat menjadikan suatu pengambil alihan atau acquisition apabila penggabungan tersebut tidak diinginkan oleh pelaku usaha yang digabungkan. 4. Monopoli. Monopoli adalah adanya satu produsen atau penjual yang mempunyai kekuatan monopoli apabila produsen atau penjual tersebut mempunyai kemampuan untuk menguasai pasar bagi barang atau jasa yang diperjualbelikan. Faktor-faktor yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat: 1. Pemberian hak monopoli oleh pemerintah. 2. Kebijaksanaan investasi. 3. Kebijaksanaan pajak. 4. Kebijaksanaan perdagangan dan peraturan harga oleh pemerintah. Hukum persaingan usaha. Di Indonesia secara resmi digunakan istilah persaingan usaha sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
Tugas KPPU terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Berisikan tentang 1. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. 2. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam pasal 17 sampai dengan pasal 24. 3. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam pasal 25 sampai dengan pasal 28. 4. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi sebagaimana diatur dalam pasal 36. 5. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. 6. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan undang-undang ini. 7. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk wewenang KPPU juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Berisikan tentang A. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. B. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. C. Memberitahukan putusan komisi kepada pelaku usaha. D. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar Undang-Undang Persaingan Usaha. Untuk fungsi KPPU terdapat dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 Pasal 5. Fungsi komisi sesuai dengan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi A. Penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha dan penyalahgunaan posisi dominan. B. Pengambilan tindakan sebagaimana pelaksanaan kewenangan. C. Pelaksanaan administratif. Cukup dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.